Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam juga adik-adik. Ketemu lagi dengan Kang Aif, channel belajar matematika. Oke ya, kali ini kita akan belajar materi transformasi, Dek. Ya, ini adalah materi kelas 9, gitu, Dek ya. Nah, oke, langsung saja. Jadi transformasi itu materinya nanti terbagi menjadi 4 bagian, Dek. Ya, yang pertama nanti kita akan membahas tentang refleksi. Refleksi, ya, gitu ya. Yang kedua nanti kita akan membahas apa? Translasi, translasi, gitu ya. Yang ketiga nanti kita akan membahas rotasi. Rotasi. Yang terakhir, Dek, nanti kita akan membahas tentang dilatasi. Jadi ada 4 pokok bahasan yang akan kita pelajari pada transformasi, ya, gitu ya. Oke, Dek, langsung saja nomor 1, Dek. Kita akan belajar tentang apa tadi ya? Iya, refleksi. Gitu, Dek ya. Refleksi, picat refleksi. Bukan itu, Dek ya. Refleksi itu apa, Dek? Refleksi itu bahasa lainnya adalah pencerminan, Dek. Pencerminan. Pencerminan. Jadi pencerminan pada koordinat kartesius. Jadi nanti kita main-mainnya semua materi ini adalah tetap menggunakan koordinat kartesius. Gitu ya. Jadi pencerminan. Oke, Dek, langsung saja lah. Pencerminan itu nanti, Dek, nanti akan dibagi menjadi 7, Dek. 7. Gitu ya. Banyak sekali. Yang pertama nanti adalah refleksi. Refleksi, gitu ya. Refleksi terhadap sumbu X. Yang pertama refleksi terhadap sumbu X, ya, gitu ya. Yang kedua nanti adalah refleksi terhadap sumbu SB, sumbu X, ada sumbu Y, gitu ya. Yang ketiga, Dek, nanti adalah refleksi terhadap titik tengah, titik pusat. Refleksi terhadap titik pusat. Pusat di sini maksudnya apa, Dek? 0,0 lah, titik tengah, gitu dia. Yang keempat, nanti refleksi terhadap garis, gitu ya. Jadi refleksi terhadap garis, garis Y sama dengan X, gitu ya. Jadi refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Kemudian yang kelima, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Y sama min X. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam, Dek. Yang keenam. Gitu ya. Nanti adalah refleksi terhadap garis X sama dengan C. Gitu, Dek ya. X sama C. Yang terakhir, Dek. Yang terakhir ini ya. Nanti adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan C. Jadi ada berapa, Dek? Ada 7, gitu ya. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, 5, 6, 7. Nanti kita akan telaah satu persatu. Langsung saja yang pertama dan yang kedua, gitu ya. Refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita hari ini langsung bahas yang kedua ini, 1, 2. Gitu, Dek. Oke, langsung saja. Seperti ini, Dek. Bagaimana refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y, gitu, Dek ya. Jadi refleksi itu pencerminan. Ya, gini, langsung saja, langsung gini. Misalkan saya punya contoh gini, ini mudah sekali, Dek ya. Mudah sekali. Perhatikan. Misal, ini refleksi terhadap sumbu X dan sumbu. Jadi saya langsung 2 pokok bahasan.
gitu ya. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Misalkan gini deh, misalkan saya punya titik 3,2, titik A 3,2, titik A. Titik A di sini 3,2, titik A 3,2. Lah, ya X-nya 3, Y-nya 2. Ini adalah titik A. Titik A 3,2. Nah, misalkan gitu. Satu di sini. Misal. Nah, misal. Nah, misal. Misalkan ada titik A 3,2 direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, gitu ya. Jadi refleksi terhadap sumbu X itu artinya apa? Ini, titik ini dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X kan ini. Ya, bayangannya nanti berapa? Nah, jadi ini dianggap, jadi yang ini nanti dianggap cermin, ini benda. Bayangannya kan nanti kan di sini. Iya kan? Pasti di sini. Karena konsepnya adalah jarak cermin ke benda itu harus sama dengan jarak benda jarak cermin ke bayangan. Gitu kan ya? Gitu ya. Jadi kalau misalkan titik 3,2 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya nanti ya di sini. Nah, jadi 1, 2 ini juga 1, 2 kan pasti di sini nanti. Lah, kan udah sekali. Ini maka ini disebut bayangan. Bayangan dari A aksen. Nah, gitu. Bayangannya berapa, Dek? Ya, ini 3,-2. Lah, 3,-2. Lah, ayo bisa dimengerti. Nah, jadi ternyata titik 3,2 ini kalau saya cerminkan terhadap sumbu X, gitu ya, maka bayangannya berapa? Aksen adalah 3,-2. Contoh lagi. Berapa ya, misalkan 6,4 lah, Dek. 6,4. 6 ya. 6,4 di sini. Lah. Ini misalkan titik B. B itu adalah 6,4. Saya cerminkan terhadap garis X, sumbu X, maka bayangannya berarti kan sini sama dengan sini. Ini benda, ini cermin. Bayangannya berapa? Nah, jadi 1, 2, 3, 4 kita hitung aja. 1, 2, 3, 4 berarti kan di sini. Nah, kan? Ini kan. Nah, kan jaraknya harus sama. Jarak sini dan sini dia harus sama. Maka B aksennya di sini, Dek. Nah, B aksen berarti berapa? 6,-4. Nah, bisa dimengerti maksud saya, Dik? Bisa. Jadi misalkan kalau saya punya titik A 6,-4 dicerminkan terhadap sumbu X, ya, maka nanti bayangannya berapa? Nah, bayangannya ini kok 6,-4, maaf 6,4 ya, positif 6,4 dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya berapa? 6,-4. Nah, ternyata bagaimana polanya, Dek? Nah, polanya kalau sini 3 sama ya. Yang rubah yang belakang. Kalau sini 2 menjadi berapa? Negatif 2. Kalau sini positif 4 menjadi negatif 4. Nah, bisa dimengerti, Dek. Kesimpulan pertama. Nah, kesimpulan. Jadi, nah ini kita aja lah ya, kesimpulan pertama, Dek. Lah, gitu ya. Kalau misalkan saya punya titik A adalah A, B, gitu ya. Saya cerminkan terhadap sumbu X, maka nanti bayangannya adalah ya, yang rubah yang belakang, Dek. Positif menjadi negatif, negatif menjadi positif. Jadi ini menjadi A, belakang kan negatif, positif menjadi negatif, min B. Lah, betul sekali. Nah, ini konsep pertama. Nah, tolong ini saya kodai. Nah, contoh lagi. Misalkan saya punya 7,-2, misalkan gitu. Saya cerminkan terhadap sumbu X. Nah, ini sumbu X. Nah, maka nanti bayangannya berapa? Ini negatif berubah menjadi positif, berarti 7,2. Lah, gitu deh ya, bisa dimengerti. Saya punya 8,5
nah ini min 8,10. Saya cerminkan terhadap sumbu X, bayangannya berapa? Karena ini positif 10 maka menjadi min 8, min 10. Nah mudah sekali, bukan perkara yang sulit. Nah gitu deh ya, bisa dimengerti, bisa. Nah sekarang yang kedua, yang kedua di sini aja lah, sini. Nah sekarang ini perhatikan. Nah sekarang bagaimana kalau cerminnya ini adalah sumbu Y. Nah jadi ini saya ambilkan contoh di sini aja ya. Ini A. Kalau tadi cerminnya sumbu Y, ini sumbu Y. A cerminnya sumbu Y. Maka jaraknya sini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti kan berapa ini? Pinter. Tek kan sini kan ya. Nah, ini A aksen. Nah, berapa ini? Min 3. Lah, min 3, berapa? 2. Kalau cerminnya sumbu Y. Ya, yang rubah yang mana? Yang belakang, yang belakang, yang depan. 3 menjadi min 3. Nah gitu ya, ini juga seperti itu. Kalau ini 6,4 cerminnya sumbu Y, maka nanti menjadi ini ke sini. Nah ke sini. Nah 6,4. Nah kan di sini tek. Ini kan 6 langkah, ini juga 6 langkah. Berarti kan di sini. Nah gitu ya. Maka nanti B aksen adalah berapa ini? Min 6,4. Nah, jadi 6 menjadi berapa? Min 6. Lah, gitu deh ya. Kesimpulan kedua deh. Nah, kesimpulan kedua. Nah, kesimpulan kedua tek sini. Nah, kesimpulan kedua. Nah, kedua. Kalau misalkan saya punya A adalah A, B, saya cerminkan kalau cerminnya adalah sumbu Y, yang rubah nanti yang X. Jadi kebalikannya, dari positif menjadi negatif, maka A aksen adalah min A. Nah, min A, B. Lah, ya, gitu ya. Bisa dimengerti? Bisa. Ini saya kotai. Lah. Kalau ini diingat baik. Contoh. Nah, contoh. Misalkan saya punya min 5, min 7, saya cerminkan sumbu Y yang rubah yang X. Dari negatif rubah saja menjadi positif. Nah, ini negatif menjadi 5, min 7, yang belakang tetap. Nah, bisa dimengerti. Kalau misalkan saya punya 6, min 10, maka nanti bayangannya berapa kalau ini adalah sumbu Y, dari positif menjadi negatif. Karena X-nya positif, ini min 6, min 10. Bisa dimengerti? Bisa. Itu adalah pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Gitu ya. Yang lainnya nanti kita bahas pada video selanjutnya. Lah, yang ini deh. Nah, yang ini. Yang ini. Coba ini untuk latihan mandiri. Lah, gitu ya. Nah, tek. Itu saja. Semoga ada manfaatnya. Nah, gitu ya deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.